Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman. Selamat malam Pak Robi. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas unit proses tentang simulasi kasus keadaan darurat di IPA atau PDAM. Next. Nah, kami dari kelompok 6 terdiri dari 8 tim. Yang pertama ada Kirai Okiawati, yang kedua ada Nuriana, yang ketiga ada Ihsan Solihin, yang keempat ada Wendy Muhammad Adar, yang kelima ada Adjita, yang ketujuh ada Aulia Rahman, yang kedelapan ada Muhammad Fikri Fadullah. Next. Selanjutnya latar belakang dari tugas kami ini yaitu instalasi pengolahan air atau IPA berperan penting dalam menyediakan air bersih yang aman untuk dikonsumsi dan digunakan. Namun, IPA rentan terhadap berbagai risiko dan keadaan darurat yang dapat mengganggu operasional dan membahayakan kesehatan masyarakat. Keadaan darurat ini dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi jenis-jenis keadaan darurat yang mungkin terjadi pada sistem instalasi pengolahan air, serta merumuskan langkah-langkah penanganan yang efektif untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Next. Nah, instalasi pengolahan air adalah fasilitas yang dirancang untuk mengolah air mentah menjadi air yang layak untuk berbagai keperluan, terutama untuk konsumsi manusia. Proses pengolahan melibatkan berbagai tahapan seperti koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Next. Eh, Nah, selanjutnya yang akan pertama, dijelaskan oleh rekan kami. yang pertama untuk kejadian keadaan darurat ya Pak, di IPA atau PDAM. Yang pertama adalah kontaminasi sumber air baku. Jadi kejadian ini di mana kualitas air baku tidak memenuhi standar yang ditetapkan atau adanya kehadiran bahan kimia, fisik atau biologis yang tidak diinginkan sehingga berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan dan merusak peralatan pengolahan air. Untuk mitigasinya sendiri ada beberapa tahap. Di tahap deteksi kontaminasi ialah melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan seperti pH, kekeruhan, kandungan logam berat, bakteriologi dan lain-lain. Lalu yang kedua, apabila setelah diketahui kontaminasi tersebut, segera hentikan operasi IPA jika ditemukan indikasi kontaminasi seperti perubahan warna, bau, rasa, dan parameter kualitas air lainnya yang tidak sesuai dengan standar. Lalu laporkan segera kejadian kontaminasi tersebut kepada atasan atau penanggung jawab terkait. Pada tahap selanjutnya adalah identifikasi kontaminan. Dengan cara ambil sampel air baku dan kirimkan ke laboratorium untuk analisis lebih lanjut guna mengetahui jenis kontaminan dan tingkat keparahannya. Lalu lakukan investigasi bersama untuk menentukan sumber dan penyebab pencemaran serta langkah-langkah penanganan yang tepat. Tahap selanjutnya ada tindakan pencegahan dan penanggulangan. Itu adalah hentikan aliran air baku dari sumber yang terkontaminasi dan alihkan ke sumber air cadangan yang tersedia. Ja- Seperti ya, segera aktifkan sumber air cadangan yang telah disiapkan untuk situasi darurat. Lalu pastikan kualitas air dari sumber cadangan telah diuji dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Lalu ada juga pastikan semua katup dan jalur pengambilan air dan dari sumber tercemar itu ditutup dengan rapat untuk mencegah masuknya air tercemar ke dalam sistem. Lalu lakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi jenis tingkat kontaminasi. Lalu ada juga gunakan laboratorium yang terakreditasi untuk memastikan akurasi hasil pengujian. Selanjutnya terapkan metode pembersihan atau netralisasi yang sesuai berdasarkan jenis kontaminasinya. Misalkan pengolahan kimia untuk logam berat, filtrasi untuk partikel padat. Lalu pastikan untuk seluruh peralatan yang digunakan dalam proses pembersihan bebas dari kontaminan sebelum digunakan kembali.
Lakukan perbaikan dan modifikasi pada sistem pengolahan air untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghilangkan kontaminan, lalu segera informasikan temuan kontaminasi tersebut kepada pihak terkait, termasuk otoritas kesehatan dan lingkungan setempat. Lalu beritahukan kepada semua staf operasional mengenai status kontaminasi, lalu informasikan juga kepada masyarakat tentang kejadian kontaminasi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Anjurkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama masa krisis untuk memastikan ketersediaan air tetap mencukupi. Lalu tambahkan langkah-langkah pengolahan tambahan seperti penggunaan karbon aktif atau sistem RO untuk menghilangkan kontaminan spesifik. Lalu lakukan pemantauan berkala selama proses pengolahan tambahan untuk memastikan efektivitasnya. Lalu pada saat tahap selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Itu lakukan pemantauan kualitas air secara berintensif setelah dilakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan. Lalu lanjutkan pemantauan harian hingga kualitas air stabil kembali dan sesuai standar. Lalu buat laporan lengkap mengenai insiden tersebut, tindakan yang diambil dan hasil pengujian akhir. Lalu evaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya lakukan evaluasi terhadap prosedur dan tindakan yang diambil untuk mengidentifikasi area perbaikan. Lalu ada juga dokumentasikan semua data terkait kontaminasi dan tindakan yang diambil, termasuk hasil analisis laboratorium, tindakan yang diambil, dan hasil evaluasi dalam arsip yang terorganisir dengan baik. Selain itu juga perlu adanya tahap pelatihan dan pembaruan SOP secara berkala. Pelatihan staf ini harus dilakukan secara berkala untuk semua staf mengenai prosedur penanganan kontaminasi dan penanggulangan peralatan pengujian. Lalu ada juga pastikan semua staf memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam situasi darurat. Sementara untuk SOP sendiri harus ditinjau secara berkala dan harus setelah setiap insiden terjadi. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ada kegagalan pompa distribusi utama. Di sini simulasinya itu pompa distribusi utama mengalami kerusakan, mengganggu pasokan air ke jaringan distribusi. SOP atau mitigasi yang harus dilakukan adalah yang pertama, yaitu mengaktifkan pompa cadangan segera. Dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama, kita harus segera mengaktifkan pompa cadangan untuk melanjutkan distribusi air ke jaringan. Kemudian kita harus memastikan pompa cadangan ini berfungsi dengan baik dan mampu menangani beban distribusi. Selanjutnya, identifikasi penyebab kerusakan pada pompa utama, yaitu kita harus melakukan inspeksi awal untuk menentukan penyebab kerusakan pada pompa utama. Kemudian gunakan peralatan diagnostik jika diperlukan untuk memastikan diagnosa yang akurat. Kemudian lanjut kita mobilisasi tim teknisi untuk perbaikan. Langkah-langkahnya itu yang pertama, hubungi dan mobilisasi tim teknisi yang terlatih untuk melakukan perbaikan pada pompa utama. Kemudian kemudian kita menyiapkan peralatan dan suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan. Selanjutnya kita mengatur tekanan dan aliran di jaringan untuk memaksimalkan distribusi, yaitu kita menyesuaikan tekanan dan aliran di jaringan distribusi untuk mengoptimalkan suplai air dengan pompa cadangan. Kemudian kita harus memastikan distribusi air tetap merata dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, informasikan pelanggan tentang potensi gangguan pasokan, yaitu dengan langkah yang pertama kita segera menginformasikan pelanggan tentang potensi gangguan pasokan air dan estimasi waktu pemulihan. Kemudian, gunakan berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, website, dan pemberitahuan langsung untuk menyampaikan informasi. Lalu kita menyiapkan pasokan air darurat untuk fasilitas kritis seperti rumah sakit dan lain-lain. Langkahnya itu yang pertama kita mengidentifikasi fasilitas kritis seperti rumah sakit, panti jompo, dan pusat kesehatan yang memerlukan pasokan air darurat. Kemudian siapkan tangki air atau truk air untuk memastikan pasokan air darurat ke fasilitas tersebut. Selanjutnya, melakukan perbaikan pompa utama atau memasang pompa pengganti. Yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama kita lakukan perbaikan pada pompa utama sesuai dengan diagnosa yang telah dilakukan tadi. Kemudian, jika perbaikan tidak memungkinkan dalam waktu singkat, pasang pompa pengganti yang tersedia. Lalu pastikan semua langkah perbaikan atau penggantian dilakukan dengan standar keselamatan. Yang terakhir yaitu kita menguji coba pompa sebelum menormalkan operasi.
Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama, setelah perbaikan atau pemasangan pompa pengganti selesai, lakukan uji coba operasional untuk memastikan pompa berfungsi dengan baik. Kemudian monitor tekanan dan aliran air selama uji coba untuk memastikan stabilitas sistem dan jika hasil uji coba memuaskan, normalkan kembali operasi distribusi air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik untuk selanjutnya, ini terkait pemadaman listrik jangka panjang, di mana simulasinya itu jika terjadi pemadaman listrik yang diperkirakan itu waktu berlangsungnya sekitar lebih dari 24 jam. Untuk SOP mitigasinya, kita melaksanakan aktifkan generator cadangan untuk unit-unit yang kritis, di mana kita memastikan generator itu dalam kondisi yang baik dan memiliki bahan bakar yang cukup untuk operasional selama selama pemadaman terjadi. Yang kedua, itu prioritaskan pasokan listrik untuk pompa distribusi dan unit disinfeksi. Langkah-langkahnya itu memastikan unit-unit beroperasi secara optimal untuk menjaga suplai dan kualitas air. Yang ketiga, yaitu mengurangi kapasitas produksi sesuai dengan kemampuan generator, yang mana itu mengurangi produksi air jika diperlukan, untuk memastikan generator tidak kelebihan beban selama terjadi pemadaman tersebut. Yang keempat, menginformasikan masyarakat untuk menghemat penggunaan air, karena yang sebelumnya tadi kita kan mengurangi kapasitas produksi sesuai dengan kemampuan generator, kemudian dilanjutkan dengan menginformasikan untuk dapat menghemat penggunaan air. Yang kelima, yaitu siapkan distribusi air menggunakan truk tangki untuk wilayah yang kritis. Ini kita mengkoordinasikan dengan pemerintah lokal atau lembaga bantuan untuk mendukung distribusi air darurat. Untuk selanjutnya, itu kita mengkoordinasi dengan PLN untuk berapa lama estimasi waktu pemulihan pemadaman listrik. Dengan langkah-langkahnya, yaitu kita melakukan menghubungi pihak PLN terdekat atau PLN yang terjadi pemadaman listrik tersebut. Nah, terus kemudian kita menggunakan informasi tersebut untuk mitigasi lebih lanjut, langkah lebih lanjut. Untuk selanjutnya, yaitu jika pemadaman berlanjut dan pertimbangan penggunaan unit pengolahan portable, di mana kita memasang dan mengoperasikan unit pengolahan portable untuk memastikan suplai air dapat tersedia. Yang terakhir, untuk SOP-nya, yaitu kita di mana setelah listriknya pulih dari pemadaman, kita memeriksakan peralatan yang sebelumnya menormalkan operasi, di mana kita memastikan semua unit berfungsi dengan baik dan aman sebelum menormalkan kembali operasi setelah terjadinya pemadaman. Kemudian kita melanjutkan uji operasional dan pemadaman ketat selama beberapa waktu untuk memastikan stabilisasi sistem. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu kekeruhan air baku ekstrim ya. Jadi simulasi itu jika curah hujan tinggi yang akhirnya menyebabkan kekeruhan air baku meningkat drastis. Jadi ini melebihi kapasitas pengolahan normal. Nah, lalu SOP mitigasinya itu seperti apa? Jadi yang pertama yaitu tingkatan dosis koagulan dan flockulan. Jadi ini ketika air yang keruh itu masuk ke dalam instalasi pengolahan air minumnya, yaitu kita harus meningkatkan dosis koagulan dan flockulannya. Ini berfungsi untuk mengikat jumlah zat pengaruhnya agar mereka tuh menggumpal dan mengendap gitu. Nah, selanjutnya yaitu kurangi laju aliran untuk meningkatkan waktu pengendapan. Jadi lajunya juga dikurangin agar tidak terlalu cepat, dan jika waktu pengendapannya lambat, jadi itu memberikan space waktu untuk si koagulan itu mengendap gitu. Jadi bisa efektif gitu. Selanjutnya yaitu aktifkan unit presedimentasi jika tersedia gitu. Selanjutnya yaitu tingkatkan frekuensi black
waste filter untuk menyaring segala jenis kekeruhannya, itu biasanya sedimentasinya ya gitu, seperti pasir, lumpur dan segala macamnya, agar bisa terikat di filter itu. Selanjutnya itu pantau kualitas air olahan secara ketat. Jadi sebelum diedarkan, sebelum didistribusi, harus dipantau apakah sudah sesuai dengan baku mutu atau belum gitu, sehingga ketika nanti didistribusikan tidak terlalu keruh gitu. Selanjutnya yaitu pantau kualitas. Selanjutnya yaitu jika diperlukan kurangi produksi dan informasikan ke pelanggan. Jadi jika diperlukan misalkan ternyata tingkat kekeruhannya itu terlalu ekstrim sekali gitu, sehingga diakibatkan air yang distribusinya itu masih keruh, kita harus menginfokan kepada masyarakat dan pelanggan dan konsumen semuanya melalui ya misalkan Instagram atau mungkin website dan sebagainya gitu. Jadi harus diinformasikan biar pelanggan juga, biar konsumen juga tidak tidak merasa kebingungan dan merasa kepanikan ya, karena memang tiba-tiba air itu merasa jadi keruh gitu. Selanjutnya itu siapkan rencana distribusi air darurat jika produksi terganggu signifikan. Jadi kita juga harus merencanakan distribusi darurat itu, misalkan dari IPA A ternyata terlalu ekstrim keruhnya, jadi bisa di stop, lalu kita misalkan rencanakan dari dari IPA B, IPA C untuk membantu mendistribusikan air ke konsumen. Dan yang terakhir itu normalkan operasi secara bertahap setelah kekeruhan menurun. Jadi setelah semuanya sudah bisa dikondisikan, lalu dinormalkan lagi biar yang didistribusikannya itu sesuai baku mutu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya simulasi selanjutnya yaitu pada kebocoran pipa transmisi utama. Jadi SOP mitigasinya itu identifikasi lokasi kebocoran secara tepat. Kita bisa menggunakan sistem pemantauan tekanan dan sensor untuk mengecek kebocoran pada pipa dan perubahan tekanan. Kemudian yang kedua itu kita bisa melakukan isolasi segmen pipa yang bocor, yaitu dengan cara kita mematikan katup isolasinya untuk membatasi aliran air ke segmen yang bocor. Kemudian kita juga harus memastikan si segmen pipa yang bocor ini benar-benar terisolasi untuk mencegah kehilangan air lebih laju. Yang ketiga itu ada alihkan aliran melalui jalur alternatif jika tersedia, yaitu kita bisa membuka jalur alternatif untuk mengalihkan aliran air tersebut. Keempat itu ada mobilisasi tim perbaikan dan peralatan yang diperlukan. Kemudian kita bisa melakukan informasikan pelanggan tentang potensi gangguan pasokan, yaitu kita memberitahukan secara resmi mengenai gangguan terhadap pasokan air dan estimasi waktu pemulihannya. Selanjutnya kita bisa menyiapkan pasokan air darurat untuk area yang terdampak. Selanjutnya yaitu melakukan perbaikan secepat mungkin. Dan yang terakhir itu kita bisa melakukan pengujian tekanan sebelum menormalkan aliran. Gitu, setelah perbaikan selesai, kita bisa melakukan pengujian tekanan pada segmen pipa yang telah diperbaiki untuk memastikan tidak ada kebocoran lagi. Dan jika hasil pengujiannya oke, katup sudah terisolasi dan normal, dan air akan normal kembali. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai kegagalan sistem dosing klorin. Yaitu ini terjadi ketika sistem dosing klorin untuk disinfeksi mengalami kegagalan, berisiko pada kualitas mikrobiologis air. Nah, tujuan dari SOP ini adalah untuk menetapkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengidentifikasi, mengurangi risiko, dan mengatasi kegagalan yang terkait dengan sistem dosing klorin di instalasi. SOP ini bertujuan untuk memastikan keandalan sistem dosing klorin agar dapat menjaga keamanan dan kualitas air yang dihasilkan. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama, aktifkan sistem dosing cadangan jika tersedia. Kemudian jika tidak ada cadangan, siapkan dosing manual. Kemudian tingkatkan pemantauan residu klorin di jaringan distribusi. Setelah itu, lakukan pengujian mikrobiologi lebih sering.
dan perbaiki sistem dosing utama sesegera mungkin. Lalu jika diperlukan, pertimbangkan penggunaan disinfektan alternatif, misalnya menggunakan sinar ultraviolet ya. Lalu informasikan pelanggan untuk menebus air terlebih dahulu sebagai tindakan pencegahan. Nah, lalu yang terakhir, normalisasi sistem setelah perbaikan dan verifikasi efektivitas. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, setiap SOP ini dirancang untuk memastikan layanan IPA atau PDAM dapat terus beroperasi atau pulih dengan cepat dalam menghadapi keadaan darurat. Pentingnya untuk melakukan hal-hal berikut. 1. Pelatihan rutin untuk staf dalam prosedur darurat, pemeliharaan preventif peralatan kritis, stok bahan kimia dan suku cadang penting, pengujian berkala sistem cadangan. 5. Koordinasi erat dengan otoritas setempat dan layanan darurat. 6. Komunikasi efektif dengan pelanggan. 7. Evaluasi dan pembaruan SOP berdasarkan pengalaman dan perubahan regulasi. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya itu, keadaan darurat pada instalasi pengolahan air dapat berakibat fatal bagi masyarakat jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Oleh karena itu, penting bagi kita pengolahan IPA untuk memiliki rencana dan prosedur tanggap darurat yang memadai, serta melatih personel untuk melaksanakan rencana tersebut. Dengan demikian, dampak dari keadaan darurat dapat meminimalkan dan distribusi air bersih kepada masyarakat dapat terjaga. Rekomendasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat yaitu peningkatan infrastruktur, investasi pada teknologi dan peralatan terbaru untuk mengurangi risiko, peningkatan pelatihan dan kesadaran, program pelatihan rutin dan peningkatan kesadaran bagi staf dan masyarakat. 3. Koordinasi dengan pihak eksternal, memperkuat kerjasama dengan instansi pemerintah dan layanan darurat. Selanjutnya. Sekian presentasi atau pemaparan dari kami kelompok 6 mengenai simulasi keadaan darurat di IPA atau di PDAM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.